wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofi anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 Bapak Edi Harsono, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kumesu 3 Ibu Susila, dan teman-teman guru SD Negeri Kumesu 3 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi visi misi SD Negeri Kumesu 3 pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023. Dan tidak lupa kita aturkan salam dan salawat kita kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya selaku pembawa acara untuk bersingkat waktu akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak pengajar praktik, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat adalah pemaparan, yang kelima diskusi, dan yang keenam penutup. Sebelum acara dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Edi Harsono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Kumesu 3 yang kami hormati, terkhusus untuk CGB Bu Ida kemudian Bapak tenaga pendidik di SD Kumesu, kemudian yang kami hormati, puji syukur kehadiran Tuhan sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa dalam forum yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama saya mohon maaf, saya agak kurang sehat jadi harus pakai jaket, apalagi dari saya di Monotunggal yang lokasinya agak ke pantai terus kesinian dingin sekali. Kemarin dari SD Kumesu 02 gerimis gitu. Gerimis terus saya kehujanan enggak masuk angin. Karena usia kita walaupun dengan segala keterbatasan, tetap Bapak Ibu mempunyai semangat yang luar biasa. Jadi merupakan penghargaan dan terima kasih. Saya juga sudah diterima dengan baik oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru. Itu saja sudah merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Bagaimana merasakan sebagai kepala sekolah untuk memilih guru itu? Kita merasakan kehidupan kepala sekolah itu dengan kehadiran Bapak Ibu di sini pada forum visi misi ini merupakan hal yang luar biasa di tengah kesibukan Bapak Ibu ingin istirahat, mungkin ingin pulang tidak ke kampung Purworejo atau kemana, tapi Bapak Ibu
masih menyempatkan gitu. Mungkin weekendnya tidak jauh-jauh hari ya. Jadi itu kegiatan seperti ini harus dilaksanakan oleh seorang CGP. Di samping pendampingan itu memang ada hal-hal seperti ini, pemaparan visi misi yang akan dilakukan oleh CGP. Mungkin kali ini dalam pemaparan seperti ini kegunaannya seperti apa, tapi setidaknya akan memberikan ilmu baru bagi Bapak Ibu sekalian. Apalagi nanti dalam berkarir, nanti rupanya adalah dimulai dari CGP, termasuk promosi kepala sekolah dan semuanya itu sekarang akan dimulai dari CGP. Mungkin Bapak Ibu masih muda-muda sekali. Di kecamatan saya kemarin yang diajukan untuk promosi kepala sekolah di kecamatan Wonokuda itu belum lulus CGP, belum pelatihan, beda. Sudah diusulkan, baru lulus tes CGP, belum ikut pelatihan, sudah diusulkan. Resikonya besok kalau sudah menjadi kepala sekolah, dia harus ikut ini pelatihan CGP seperti itu. Itu resikonya. Karena di sana tidak ada yang mau dijadikan kepala sekolah. Apabila bukan CGP nanti pasti akan dibatalkan. Itu termasuk pengawas. Pengawas harus berasal dari CGP, tapi CGP yang kemarin diusulkan menjadi pengawas dengan usia yang masih muda, pasti dia tidak mempunyai kemampuan, maka harus lewat kepala sekolah tidak ada. Nah, di samping itu kepala sekolah yang lulus CGP tidak ada itu. Paling-paling PP seperti saya, itu kalau ingin menjadi seorang pengawas itu harus menjadi CGP. Jadi saya sendiri harus menjadi CGP. PP harus menjadi CGP, harus menjadi seperti itu. Tapi kalau seorang PP tidak melalui seperti Bu Ida, saya harus menjadi fasilitator tingkat nasional. Itu. Jadi kemampuannya lebih, tapi materinya hampir sama, tapi mungkin seperti Pak Gede. Pak itu menjadi fasilitator, namanya nanti CGP rekognisi. Itu mungkin sekedar pendahuluan Bapak Ibu. Nanti tidak terlalu lama Bapak Ibu karena ini formalitas jam tidak sampai jam 12, nah paling nanti 1 jam bisa Bapak Ibu. Ini kita sharing aja nih, sharing saja, santai saja. Saya sudah mendampingi Bu Ida juga nyantai-nyantai saja nih. Kita berbagi ilmu seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan. Saya bukan orang terkenal, ketika saya menjadi PP Bu Ida pun tidak mengenal, Ibu Kepala Sekolah pun tidak mengenal saya, karena sama sekali bukan orang terkenal gitu Bu. Nama saya Rian Sosno, Bapak Ibu. Golongan pangkat saya sekarang dan Pak C. Dan Pak C, ya sekarang dan Pak C. Saya kelahiran generasi tahun 70-an. Itu angkatannya Pak Asim, Mas gitu. Saya asli dari Semarang. Pekerjaan saya sekarang Kepala SD Kedunggalang, Kecamatan Wonokuda. Untuk saya berkarir dari dulu, saya di dunia kepenulisan. Saya menjadi wartawan Suara Merdeka mulai tahun 1988 ketika saya masih di SMA. Saya sudah menjadi wartawan Suara Merdeka. Kemudian
biasa. Saya sejahtera itu dari menulis Bapak Ibu, punya apa yang dari menulis. Untuk kejuaraan ujian nasional sudah 4 kali, menghabis praktis 2018 finalis PTK dengan Jawa Tengah itu sampai 2 kali, kemudian menghabis tingkat nasional berkali-kali. Tapi saya memang tidak, karena wartawan nggak ada menulis. Nah, apa yang bisa tulis ini? Jadi seperti itu. Kemudian karir memang saya tetap memilih untuk jadi seorang guru saja. Kemarin pun saya pernah mengundurkan diri untuk tidak jadi kepala sekolah pada waktu dulu itu eranya Bendang, kasih PP tenagaannya sama Pak Wayusin. Pak, saya mengundurkan diri sudah tak bawa kecamatan Oke, sampai sana saya dibeli. Karena dengan mengundurkan diri dari kepala sekolah yang mana-mana ini karena memang tugas saya sudah begitu banyak. Luar biasa saya untuk penulisan buku dan sebagainya. Dan bahkan kemarin bertambah lagi saya harus diundang di Jogja di SMK 6. Saya harus membimbing penulisan guru 40 orang, kemudian saya tiap minggu pagi harus ke sana. Senang ya, senang, lelah ya, tapi semua itu kita syukuri saja. Saya harus jam 3 dari sana sampai sana jam 9, apa kita syukuri. Kita selalu itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Mungkin saya tidak pakai, bisa menginspirasi saja Bapak Ibu. Inspirasinya adalah Bu Ida itu kalau yang muda-muda. Iya, Bu Ida itu kalau telepon saya, WA saya jam 9 malam mesti dibatasi. Teman-teman bimbingan saya PP ada 6, tapi kalau WA kenapa jam 1, jam 3 tetap dibatasi. Karena saya itu tiap malam itu begadang jam 1 sampai pagi. Apakah pagi kelihatan sayu ngantuk? Enggak kan? Ya saya karena sudah terbiasa. Dibalik aja, biasanya nanti jam 8 sampai jam 11 tidur nanti terus. Ya, dunianya sudah seperti itu. Ya, karena saya harus selesaikan jurnal. Kadang-kadang saya juga membimbing jurnal di Provinsi Kalimantan Timur, di Kutai. Saya harus ke sana kadang-kadang. Dan satu hari kalau ke sana ya nanti dikasih tiket pesawat dari sini jam 6 sampai sana jam 7. Terus nanti jam 8 selesai saya pulang lagi nyampe kalau dari sana. Dan biasa dikasih tiket seperti itu. Ini ada tawaran saya disuruh ke Sorong saya, tapi tidak mau karena waktunya kapan saya pendampingan dan gitu. Di PP pun saya seharusnya tidak menjadi PP itu. Karena apa? Saking itu saya ditunjuk terus orang gitu. Karena keterbatasan waktu. Pak Edi disuruh ini nggak mau, ini mau gitu. Itu pun lewat seleksi juga. Nah seleksi CGP seperti Bu Ida menulis isi, menulis isi. Nah saya seorang penulis yang kalau mau menyanyikan, jadi selesai harus 5.000 karakter dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya bisa karena suruh ketik karena sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa nulis kata apa yang mau diketik, pasti saya harus mulai apa? Karena Bapak Ibu takut salah. Tapi kenapa kalau literatus kok tidak takut salah? Tidak perlu baca selesai. Hapus, tidak salah. Itu yang itu santai-santai aja Bapak Ibu. Jadi saya di mana-mana ya seperti ini. Nanti itu kalau menjadi CGP memang berat seperti Bu Ida pasti ditanyakan. CGP itu apa? Kayak apa toh sing CGP itu Bu Ida, sing diperbuat itu apa untuk sekolah? Pasti pertanyaan itu, termasuk pertanyaan dari Ibu Susi. Nanti Prakasa Perubahan itu apa? Padahal sekolah di sini serba teratas. Apa yang mau dikembangkan? Saya selalu menekankan bagi seorang CGP, justru dari keterbatasan sekolah itu akan meluaskan pengembangan. Bayangkan kalau Bu Ida di sekolah yang sudah maju, sudah semua tercukupi, ya sendiri dikembangkan apa malah tidak kelihatan. Pak ya? Termasuk kepala sekolah, misalkan ditempatkan di SD yang sudah maju, nggak kelihatan apa yang diperbuat.
begitu ditempatkan di SD yang penuh keterbatasan, disitulah kita berinovasi, melakukan kegiatan mulai prestasinya ada, itu seperti itu. Kebetulan saya dulu juga ditempatkan di SD yang sangat miris. Saya di SD Sodong. Nah, kalau sini itu Sodong itu ibarat mau Tengah, daerah Sigandung itu di sana itu Sodong masih luar. Tapi alhamdulillah sana jarak jauhnya sekarang sudah aspal ini dari Jambatan Kota Tunggal sudah 15 menit mungkin nyampe. Kalau dulu waktu itu belum ada. Tapi yang menarik sana pernah ada saudara Bu Zum, guru agama. Oh, guru agama. Salam untuk Bu Zum ya, Bu. Bu Zum itu sekarang ikut saya di SD Kedung. Oh, ngeten. Oh. Lo malah Pak yang salah. Itu sekarang ikut saya di kemarin saya PPG ikut Oh, saya. ngeten. Di kemarin tetap selesai PPG. Itu memang untuk Aslinya belajar negara belajar negara. itu jadi nanti yang ditanyakan itu rasa perubahannya. Saya tidak ingin berkata seorang siswa harus membuat prakarsa perubahan yang muluk-muluk dengan menggunakan dana yang sedikit. Buatlah prakarsa perubahan yang sedikit itu seolah menjadi lilin pencerah itu aja. Orang satu bukan yang besar ini ya dengan biaya yang ini enggak. Hanya memantik saja. Ini loh yang sudah saya perbuat nanti bisa diteruskan. Seperti itu. Oh ini loh yang saya perbuat. Tidak harus merubah semuanya. Ya nggak mampu CGB aja mandiri Pak ya. Setiap bulan Pak itu bantuan Indonesia itu 375 transport pada satu lokakarya ini. Beda kalau PP itu karena kemarin cuma PP banyak ya. PP rotansi ya. Bisa aja nanti oke, cuma setara dengan gaji bulanan lah. Jadi ya itu imbas. Kalau fasilitator yang seperti Pak itu jadi CGP itu dinilai saya yang mendampingi angkatan daratnya, selalu mendampingi. Kemudian ada fasilitator yang angkatan udara itu lewat Zoom, lewat Meet, ya itu lebih enak sana. Walaupun Pak Gede itu dari Bali, provinsi Bali, dia di depan laptop. Berapa gajinya itu dihitung, berapa lama dia membuka aplikasi itu, dihitung jamnya. Walaupun malam dia buka, itu dihitung jamnya. Nanti dijumlah jamnya itu berapa. 1 jam itu luar biasa. Jadi dihitung jamnya. Walaupun di situ menolong pokoknya mau ngetik apa, buka aplikasi di situ ya sudah. Makanya saya dulunya jadi fasilitas seperti itu. Lebih enak. Tidak ngerti hujan, tidak ngerti listrik mati, tidak ngerti jaringannya CGP seperti ini, tidak ngerti persiapannya CGP untuk mempersiapkan ini berdarah-darah di ruang ini kayak kesini. Saya memahami sekali Bapak Ibu. Ya jadi itu memang tingkatan-tingkatan. Mungkin yang muda-muda besok kalau ada kesempatan di CGP menjadi PP, manfaatkan. Karena itu tidak lewat birokrasi. Kalau lewat birokrasi pasti pilihan pengawas nih. Ini dulu kamu dulu ini enggak. Aplikasi buka sendiri, yang menentukan diri sendiri, yang memutuskan diri sendiri. Itu keunggulannya program dari Nadiem Makarim. Jadi tidak usah lewat kepala sekolah, lewat itu birokrasi yang ribet seperti itu. Jadi sekarang untuk promosi kepala sekolah lewat CGP tidak terbantahkan. Tidak bisa seorang pengawas kamu tidak boleh menjadi kepala sekolah, tidak bisa seperti itu. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Saya itu tidak lolos tes kepala sekolah di Kecamatan Muda Bapak Ibu. Saya bayangkan dites oleh pengawas kok saya tidak lulus. Nah saya penasaran, Pak, tidak lulusnya di mana? Oh gini Pak Edi itu tidak pernah menjadi pengurus RT, tidak pernah menjadi RT, tidak pernah MPRD, tidak punya piagam.
Jadi pengabdian masyarakat Pak Edi nggak ada, maka tidak lulus. Itu kan seperti itu. Dari 7. Terus saya ngobrol Pak Wasin, Pak, apakah peraturannya seperti itu? Oh ini peraturan lama Mas, dirubah gitu. Nah, setelah itu Pak Wasin berubah, aturannya dirubah tidak seperti itu. Pakainya piagam, pakainya artikel, pakainya buku yang sudah dimuat, pakainya kejuaraan. Akhirnya dirubah. Kemudian saya bilang kepada Bapak Kopil saat itu, saya bilang, Pak, saya doakan dan untuk di tingkat Jawa Tengah mungkin saya keputusan kepala sekolah nomor 1. Dia Pak Edi, saya tunggu dengan ada sinis. Akhirnya di kabupaten saya seleksi kepala sekolah tertinggi. Karena apa? Nilai saya 20.000. Kenapa? Karena semua artikel yang dimuat, buku itu yang dimuat dimasukkan semua. Saya dapat nilai A, nilainya 20.000. Selisihnya yang nilai B, nggak ada yang nilai B, nilai C itu nilainya 2.000. Itu jauh kan? Jauh. Di tingkat Jawa Tengah saya nomor 1. Nanti artikel saat ini tak masukkan. Terus buku saya berapa? Saya sudah menghasilkan sekitar 200 buku. Tak sertakan. Piagam juara tak sertakan. Nah gitu loh. Karena memang seorang pengawas kan produk order yang lama dengan produk inisiatif yang baru ya saya memaklumi dan seperti itu. Maka motivasi untuk yang muda-muda, Mas, Ibu, Mbak, memulai. Setidaknya saya kesini, ada inspirasi paling nggak Pak Edi ngomong di sini ada 5% yang bisa memantai Bapak Ibu. Pemahaman di omongan Pak Edi itu ada yang berbeda bagi Bapak Ibu. Nanti silakan juga mengatakan visi dan jangan takut. Kemarin Pak saya mau presentasi di hadapan teman-teman, kenapa takut? Nanti ditakoni nggak takut teman-temannya. Kalau ada PP-nya, ada kepala sekolah nanti yang jawabkan PP. Kenapa takut? Gitu kan memang perlu kemampuan public speaking. Public speaking itu penting. Bagaimana menghadapi masa yang demikian banyak, bagaimana tampil di hadapan orang banyak, bagaimana menumbuhkan PD dan motivasi. Karena seseorang itu untuk PD tidak harus ya memang pertama face cantik, ganteng, itu nomor 1. Nomor 1 sebenarnya. Tapi nomor 2 nanti adalah kemampuan inner ability dari seseorang penampilan. Termasuk Bapak Ibu Pak Edi tadi orangnya Pak Edi seperti itu. Setelah saya ngomong dengan sedikit banyak tertarik dengan melihat tatap matanya Bapak Ibu ada ketertarikan. Bapak Ibu saya omongkan jujur saja seperti itu. Ya saya sering memberi motivasi seperti itu terhadap guru-guru sebelum itu dan alhamdulillah memang dan pada semangat menumbuhkan semangat itu memang sulitnya luar biasa, apalagi menumbuhkan kepercayaan diri karena apa saya bisa kok kan seperti itu Pak bisa iya semua bisa dengan semangat seperti itu beda luar biasa di antara 6 PP yang 6 CP yang saya dampingi luar biasa kemampuan itunya oke semoga oke mungkin yang paling nyalakan Pak juga sama tugasnya selesai terlebih dahulu rakitan rampung pokoknya juga nanti konsolnya kan selesai padahal belum kan tapi sudah memantik teman-temannya untuk garap seperti itu memprovokator teman-temannya untuk garap luar biasa oh itu ngalung itu termasuk memotivasi dari saya nanti bisa dilanjutkan dari sambutan ibu kepala sekolah kurang lebihnya mohon maaf misal dari omongan Bapak Edi ada yang baiklah sana kemari dan tidak berguna pakai saja yang sekiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi atas sambutannya yang sangat memotivasi kita dan menginspirasi kita untuk selalu menjadi guru yang lebih maju ya.
mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita juga berdoa untuk Pak Edi sendiri yang mungkin kurang sehat, semoga cepat sembuh Pak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi yang hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir di SD Negeri Kemusliman 3 dalam acara ilmiah itu diskusi visi misi untuk calon penggerak yang nanti akan dipresentasikan oleh Bu Ida. Selanjutnya juga selamat datang atas kawin Pak Edi wonten SD mriki. Saya sambut terima dengan baik ya. Selanjutnya mungkin di sini sekedar menyampaikan yaitu tentang tadi nanti istilahnya diskusi diberikan ini ini adalah merupakan kegiatan individu yang kedua, pendampingan individu yang kedua untuk calon guru penggerak angkatan 8 untuk di sini yaitu alhamdulillah Bu Ida, dan nanti seandainya pas pemaparan mungkin ada hal yang perlu Bapak Ibu tadi, mungkin Pak Edi yang mungkin akan memberikan jawaban atau saran nanti untuk acara diskusi ini, dan nanti semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai. Dan saya mengharapkan untuk kelanjutannya Bu Ida untuk calon guru penggerak ini ya, semoga semangat beraktivitas dengan baik, kita motivasi, semoga dia intinya besoknya bisa lolos dan mungkin mudah-mudahan yang tadi dikatakan Pak Edi untuk calon AS seandainya bisa nanti lolos atau tidaknya belum bersertifikat, misalnya kalau memang itu dibutuhkan dari Korwil Kecamatan ini yang dicalonkan ya, bagaimanapun ya kita harus dorong, kita motivasi, dan tidak tersendiri ya tetap lanjutkan sampai akhir dan semangat seperti berusaha orang kalian sudah sejalan lancar ya. Untuk masalah kegiatan dananya, karena ini kegiatan individu, biaya dan apa mungkin semua ditanggung Ida. Sekolah hanya membantu, mendorong, memotivasi, memberi semangat, lanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, dan nanti apa yang menjadi visi-visinya kita laksanakan bersama-sama. Mungkin itu sebagai pembuka saya. Mudah-mudahan nanti karena ada acara pemaparan nanti yang bisa disampaikan oleh Bu Ida, nanti semuanya mohon diperhatikan mungkin apa yang sudah ditugaskan. Hanya itu mungkin Pak yang saya sampaikan untuk pembuka. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan dari hasil visi misi prakarsa perubahan saya. Bentar deh. Ini saya harus on.
Kurang lebih kadang seperti itu Bapak. Terima kasih sudah memotivasi saya dan teman-teman. Kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan lagi. Ya Allah. Berikut saya akan membacakan prakarsa perubahan dan penyelesaian visi SD Negeri Bumesu 3 yang telah saya susun. Kali-kalinya apa? Kali-kalinya visi SD Negeri Bumesu 3 yaitu terwujudnya lingkungan sekolah yang ramah dan menyenangkan dalam membentuk peserta didik beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif serta berwawasan lingkungan. Sedangkan makna yang menjadi nilai-nilai pokok di dalam visi di atas dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sekolah yang ramah dan menyenangkan dimaknai sebagai iklim keamanan sekolah aman terkendali. 2. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan peserta didik yang berakhlak dalam hubungannya. Maaf. Ada 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berakhlak beragama, berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang ketiga, kreatif dalam mencari cara baru memecahkan persoalan. Yang keempat, berwawasan lingkungan, hubungannya dengan kesadaran merawat lingkungan agar anak dapat membiasakan hidup bersih dan peduli sesama lingkungan. Misi sekolah. Untuk mencapai visi tersebut, maka harus dijabarkan lebih lanjut, yaitu yang pertama, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif dengan metode belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Menumbuh kembangkan nilai-nilai ajaran agama peserta didik dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia. Yang ketiga, meningkatkan potensi peserta didik menjadi insan yang kreatif. Dan yang keempat, menumbuhkan budaya bersih dan berwawasan lingkungan. Tujuan sekolah. Tujuannya yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. 2. Mengembangkan nilai-nilai ajaran agama. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik mampu berpikir kreatif dalam memecahkan persoalan. 4. Mampu menciptakan atau melestarikan lingkungan yang bersih, sehat, dan menyenangkan. Poin kedua yaitu merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan gebrak lintang atau singkatan kepanjangannya adalah generasi berakhlak mulia, literasi dan numerasi yang unggul serta peka terhadap lingkungan. Ini susunan baca yang telah saya susun kemarin dengan urutannya adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat daftar pertanyaan dan sasaran yang tepat untuk kita menyampaikan gagasan dan membuka dialog, bisa kepala sekolah, rekan guru maupun komunitas praktisi. Seperti yang kemarin kita sudah rapatkan tentang kantor Mikol. Urutan yang A yaitu ambil pelajaran dengan pertanyaannya, apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru atau rekan lain dalam mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan. Tindakannya, mencari tahu siapa guru atau rekan pendidik yang sudah pernah melaksanakan dan sukses dalam menerapkan pembelajaran yang dapat mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan. Seperti kemarin sudah kita ketahui yang berhasil siapa? Bu Eva deh. Bu Eva. Terus yang urutan G dari mimpi dengan pertanyaannya, bagaimana suatu pembelajaran dapat mewujudkan generasi
terhadap lingkungan. Berdasarkan inquiry apresiatif dengan pendekatan belajar ini, saya mendapat pencerahan bahwa untuk membuat visi kelas atau sekolah haruslah berdasarkan kekuatan yang ada di kelas atau sekolah tersebut. Fokus kepada kekuatan yang dimiliki dan mengabaikan kelemahan diri atau berbasis aset. Kolaborasi dengan semua warga sekolah adalah kunci utamanya. Untuk diskusi apa di tengah-tengah ini atau setelah saya sinkronisasi belajar yang disusun dengan visi misi sekolah, yaitu yang pertama, terciptanya suasana belajar dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Dua, terbentuknya karakter peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ketiga, berkembangnya potensi peserta didik untuk berpikir kreatif sesuai dengan perkembangan usianya. Yang keempat, terbentuknya peserta didik yang tanggap atau peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai prakarsa, perubahan, dan penyelarasan visi SDM 3. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan merupakan kebahagiaan bila bermanfaat untuk perkembangan kemajuan SD Negeri Gunung Sutiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu diskusi. Oke, di sini saya ada pertanyaan. Mas Agun, pendetekan nggak sampai nggak? Informasi Batasan. kita isolasi. Lainnya nih Wasitnya sudah ada. Langsung satu orang boleh jawaban 7 di satu pos. satu orang. Iya, langsung 1, 2, 3, Oh iya, 4, 5. ini satu kertas untuk menjawab semuanya nih. Satu kertas, satu pos. Oh iya, satu kertas untuk menjawab semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 pertanyaan dibuat satu kertas total. Nomor 1 apa seterusnya? Ya Allah, nak. Ya oleh Kak. Dibacakan nanti. Pertanyaannya kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ya, terserah murid mau orang biasa. Sampean Ini yang pertanyaan 6 pertanyaan dibuat satu Jawaban. kertas. Ini berarti 6 pertanyaan dan jawaban. Satu kertas dengan 6 pertanyaan. 6 pertanyaan dan jawaban. Nah, Nah, pertanyaan dengan jawaban berarti ini satu kertas.
siswa apa? Siswa nih. Kita dengarkan di sekolah ini bahwa saya ingin nilai visi mana? Itu kan terkaitannya dengan murid. Siswanya. Siswa. Misalkan punya kemampuan atau kekurangan dan sebagainya, kemudian kita mencoba mungkin adalah titik-titik bersama seperti itu. Sesuatu yang perlu dikembangkan yang mana itu kan mengiring Bapak Ibu untuk dalam membuat sebuah visi misi. Ya, ini membahas tentang cita-cita untuk murid. Karena oleh CGP kemarin saya itu dapat ilmu baru bahwa kita itu sebagai pendidik harusnya menuntun, bukan menuntut. Menuntun. Dewi itu pulau asal ilmu baru segitu. Yang baru masuk di kepala bahwa pendidik itu menuntun murid sesuai kodrat dan zamannya. Dan di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang sudah selesai boleh ditempel di papan tulis. Monggo, Mbak Eva. Ibu apa pun kenempel itu dan kertas. Mau orang menggagal. Aku orang bermakna ya. Berita di kertas Maya. Berikut. Niki pertanyaannya gimana? Benar saja. Ibu Mboten nyekap sinten malih. Yang nilai silakan singkat Singkat. apa ya? Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik.
mengembangkan bakatnya. Pertanyaan kelima, kita memimpikan murid-murid yang bersikap baik, berani dan bertanggung jawab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan berkarakter sangat penting. Terima kasih khusus atas jawabannya. Semoga teman-teman yang belum yang penting jawaban dari pembuka yang pertama adalah generasi yang harus dibimbing oleh seorang tangguh. Seorang apa? Tangguh. Oh, yang tangguh. Generasi yang tangguh harus dibimbing oleh seorang guru. Dua, kita harus bekerja sama untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Yang keempat, kita yakin bahwa setiap anak mempunyai suatu potensi untuk dikembangkan. Kelima, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, terampil. 6, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah peserta didik yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh jika keadaan lingkungan aman dan nyaman. Terima kasih Pembuka. Sementara yang kita kasih itu yang lain nanti dikumpulkan kemudian nanti dikumpulkan disimpan pokoknya dari jawaban. Kemudian saya akan membahas dengan dengan visi-misi silakan dikumpulkan. Nanti yang sudah mengumpulkan dikumpulkan dan saya nggak ada jawaban yang salah. Tidak mudah. Yang visi SD ya, visi SD yang atas tadi. Ya. Sambil menunggu monggo jajannya dipun dahar ya. Bapak Edit. Kasih Bapak. Monggo Pak, kawilan kita jalan.
Ibu sekalian atau Bapak Ibu kepala sekolah bisa membuat sebuah visi dan misi yang benar. Itu yang pertama, visinya terwujudnya lingkungan sekolah yang ramah dan menyenangkan dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif serta berwawasan tinggi. Bapak Ibu, membuat visi sekolah itu harus ada kata kuncinya. Yang pertama saya baca, dan terwujudnya lingkungan yang ramah dan menyenangkan. Sebenarnya dalam hal ini terwujudnya sekolah yang nyaman gitu saja dan bisa. Kemudian ini yang kedua, kata kuncinya kan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti di sini untuk berakhlak mulia itu di dalamnya sudah masuk ke situ. Jadi hanya ada pergunaan kata kunci saja. Silakan. Yang ini saja. Kemudian kreatif serta berwawasan lingkungan. Jadi misalkan akan dibuat sebuah sesuatu prakarya perubahan, itu bisa lebih dipersingkat terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, bertakwa kepada Tuhan, kreatif serta berwawasan lingkungan. Seperti itu, lebih singkat dan padat. Kemudian pada misinya kalau misinya 4, berarti misinya juga 4. Kalau visinya yang pertama nyaman, berarti pada nyaman, misinya yang pertama harus nyaman. Berarti membentuk lingkungan sekolah yang nyaman dengan melengkapi sarana-prasarana sekolah. Itu yang pertama. Kalau yang keduanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, misinya berarti juga yang berhubungan dengan ketakwaan, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan membentuk siswa mentaati agama dan kepercayaannya dengan misalkan dengan mengikuti kegiatan dan memperingati kegiatan keagamaan di sekolah. Jadi harus ini ya, harus urut. Yang pertama nyaman, misinya juga yang berhubungan dengan nyaman. Yang ketiga kreatif, misinya juga harus kreatif. Di sini kreatif adalah membentuk anak yang kreatif dengan memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki keterampilan yang menjadi bekal anaknya nanti setelah lulus SD. Seperti itu. Jadi ada selalu berhubungan dengan misinya. Kemudian kreatif, misalkan kreatif, ya tadi sudah, serta berwawasan lingkungan. Anak mencintai lingkungan dengan memelihara lingkungan sekolah dan memberikan pengetahuan kepada anak untuk mencintai lingkungan sekolah. Nah, kemudian pada tujuannya, kalau tadi berwawasan lingkungan tadi ya, yang keempat itu berwawasan lingkungan, maka tadi membentuk mencintai lingkungan, maka ada tujuan itu adalah sasarannya. Sasarannya adalah membentuk lingkungan yang bersih, diwujudkan dengan kegiatan anak mencintai lingkungan dengan penghijauan di sekolah, dengan lingkungan yang bersih 5-3K. Jadi ada target. Kemudian tadi pada kreatif itu kan membentuk anak yang kreatif. Tadi adalah membentuk anak dengan keterampilan belajar. Tujuannya apa? Anak kreatif tujuannya apa? Misalkan sasarannya adalah SD Komisi 03 mampu mengikuti kegiatan lomba yang diadakan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten dan mampu meraih hasil yang optimal. Boleh kalau di tempat saya memperoleh juara 1 di tingkat kabupaten, itu target, tujuan itu target. Jadi harus linier antara visi, misi dan tujuan. Kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari, menuliskan visi yang misi yang betul itu gimana? Ternyata hanya seperti itu kita
garis lurus. Nah saya bertanya tadi, prakarsa perubahannya apa enggak? Tadi Bu gebrak lintang, mencintai lingkungan, Saya tanya, mencintai lingkungan, sudah adakah divisi SD Komisioner 3? Sudah ada belum? Coba dipersani. Gebrak lintang, mencintai literasi dan lingkungan. Sudah ada belum? Lingkungannya sudah ada, pengawasan lingkungan. Berarti dengan adanya prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Bu Ida, itu sudah sinkron dengan visi misi SD Komisioner 3. Apabila nanti misalkan kok Bu Ida membuat prakarsa perubahan, di temannya itu ada yang membuat kampung dolanan, berarti di sini tidak linear. Berarti nanti visi misinya harus dirubah. Bagaimana merubahnya? Misalkan membentuk SD Komisioner 3 yang berwawasan lingkungan dan berkarakter. Nah, kalau berkarakter itu di dalamnya sudah apa yang dimaksud karakter? Berkarakter adalah anak mencintai lingkungan yang bersumber dari kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa? Dolanan itu termasuk kearifan lokal. Jadi dalam hal ini mensinkronkan antara prakarsa perubahan yang diungkapkan Bu Ida dengan visi SD. Karena sudah sinkron, maka visinya tidak perlu dirubah. Hanya kalau mungkin untuk sesuatu penyederhanaan bisa disederhanakan. Karena merubah visi misi akan merubah semuanya terhadap sekolah, APBS dan sebagainya, kurikulum dan sebagainya, semua akan berubah. Gitu. Maka dalam hal ini kalau mungkin tidak sesuai hanya nanti berubah pada misinya seperti itu. Visi itu sudah berubah, sudah dari itu harus dipikirkan dari pendahulunya mungkin dilanjutkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan selanjutnya. Hanya untuk merubahnya seperti apa? Impiannya seperti ini tadi. Ada yang menyintai lingkungan dan berkarakter. Jadi dalam sebuah rapat penetapan sebuah visi misi, ya jalurnya seperti ini. Ibu diminta ini kertasnya kemudian dirangkum. Oh tadi ada yang menyintai lingkungan, oh lingkungan dimasukkan aja. Oh tadi ada yang literasi dimasukkan aja. Nah, seperti itu. Hanya nanti Bu Ida perwujudannya aksi nyatanya itu gimana dan lingkungannya? Apakah anak-anak harus dilatih hidup bersih, kemudian daur ulang sampah dan sebagainya harus jelas. Karena keterbatasan itu, tapi intinya jangan pesimis bahwa keterbatasan menjadi sesuatu penghambat untuk pengembangan. Jadi kalau itu jadi hanya penetapan visi misi di sekolah harus intinya seperti itu. Iya, memelihara tanaman dan sebagainya karena di sini kata kuncinya lingkungan itu, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Kalau di SD, SMP, di SMA tidak kelihatan, tapi di perguruan tinggi visi misi itu mempengaruhi untuk seluruh mahasiswa datang ke sekolah. Misalkan universitas ini membentuk anak-anak yang mempunyai kemampuan dalam bidang bisnis dan sebagainya masuk ke situ. Kalau SD kan enggak. Wah misinya apa? Ini aja ditanya misinya apa? Enggak ngerti ya. Seperti itu. Misinya seperti itu. Di akreditasi pun seperti itu. Jangan ngerti misinya apa? Misinya ke depannya apa? Itu sangat berpengaruh pada SD swasta. Brand misalkan kenapa anak senang nyekolah di sekolah IT terpadu karena visinya kan dia mempunyai visi bahwa keagamaannya dapat kan gitu, pendidikannya dapat. Nah kan visinya itu yang terletak di pikiran Bapak Ibu kok saya menyekolahkan di sana karena visinya bagus dan sekolahnya bagus karena ada dapat ilmu pengetahuan dan dapat itu. Ya, nah itu pengaruh dari visi misi SD. Ya, karena tidak ada yang menerapkan sekolah dasar negeri terpadu belum ada. Seharusnya bisa, tapi kok gendeng guru-gurunya lanjut bayaran maka sampai sore ngomong anaknya nggak mungkin. Tapi kan sama punya kesungguhan karena swasta semuanya bergantung dari ketua yayasannya. Guru mau maju atau tidak, mau mengelola
sampai passing grade yang diharapkan itu di yayasan seperti itu. Teman saya di sekolah kepala sekolah SD Suryani di SD Termaju di Semarang, di Simpang 5 di sana, dia disuruh negeri diangkat PNS nggak mau karena dia nyaman di sana. Terus sekolahnya juga terbentuk, bahkan dia berani menolak bos karena mumet, laporan bos gitu. Saya jawab siswanya hampir 800, dia menolak bos. Kenapa bukan memetik laporan? Lebih baik mau jadi orang tua karena swasta mau tidak mau tidak bergantung, tidak ada pertanggungjawabannya. Orang tua sudah percaya menyekolahkan anaknya di situ, sudah selesai. Ngapain udah laporan bos dan wis di situ laporan terus seperti itu. Mau makan seperti itu. Semoga besok udah besok itu kita menerima dananya laporan dengan kabupaten KB. Jadi kita tinggal ngecaknya saja. Kalau siti-siti rekon bos, laporan bos, mau terus ini terus status ini mau. Tapi bagaimanapun itu luar biasa, sebuah tanggung jawab luar biasa. Ya pasti memang ada yang seperti itu, ada satu atau dua yang sibuk seperti itu, pasti. Dan itu harus sadar, sesadar-sadarnya untuk tugas. Dan benar-benar besok kamu menjadi kepala sekolah. Wes aku siswa bos siswa penolong nanti naik bangun untuk seseorang guru yang menjadi bendara bos saat naik oleh aku di bendara bos, jadi saya apa gitu. Seperti saya maha pintar TIK tapi saya menguasai terlebih dahulu TIK. Saya tinggal kontrol gimana nggak bisa Pak, kalau nggak bisa serahkan saya aja. Karena saya ngerti semua. Untungnya di situ. Itu Bapak Ibu, jadi pertemuan kali ini sudah ada pencerahan sedikit tentang visi-misi. Harapannya seperti itu beda, ada sinkronisasi di situ, ada sinkron, tinggal lanjutkan. Kegiatannya lanjutkan bentuk realisasinya, aksi nyatanya dari anak-anak pada waktu tua selama 4 bulan ini harus sudah menyiapkan. Termasuk ibu kepala sekolah yang belum merasa terbebani, jadi orang berbeda apa begini berapa langsung jawab berapa kita kok ke tempat saya silahkan ya seperti itu. Iya. Padahal singkatan tapi di telinga itu kan apa itu kan ya bisa apotek dan sebagainya itu nanti di kemarin itu langsung bapak pupuk dan sebagainya termasuk tanaman untuk lingkungan yang mudah, tidak usah misalkan membeli pot-pot yang digantung banyak biaya, sudah usah pakai polybag anak-anak itu kerjasama dengan orang tua atau lomba kebersihan lingkungan tiap kelas melibatkan orang tua. Di tempat saya ini mau akreditasi, saya kok pusing ya, saya nggak ada orang tua tak suruh lomba ini. Baru menghias sekolah, ini sudah mulai. Jadi orang tua berlomba-lomba bersaing dalam arti yang positif. Besok jodoran itu, tapi saya sudah bilang tidak boleh mampu, bolehnya menempel, tidak boleh beli, bolehnya print. Termasuk itu yang menjadi kelasnya bagus gitu, seperti itu kerjasama saja dengan orang tua dan sebagainya. Itu saya kira saya cukup dan pokoknya dukungan teman-teman untuk kepala sekolah yang luar biasa bisa dilanjutkan dan bisa menjadi referensi Bu Ida nanti untuk kegiatan aksi nyata yang bisa ditampilkan pada besok pada panen karya bulan ke-12 bulan Desember. Ya gitu, semoga dilanjutkan. Kita selesai dari. Terima kasih Bapak Edi atas tanggapan dan pencerahannya, sehingga kita bisa lebih cerah lagi berinovasi untuk kemajuan SD Negeri Kulur Sentiga. Saya selaku pembawa acara dan mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya saya mengucapkan
Bang Pierre. Oke.